Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat pengawas yang akan melakukan tugas sebagai pengawas kompetensi sains madrasah tahun 2024, berikut kami akan sekedar berbagi sharing tentang bagaimana proses kepengawasan melalui aplikasi CBT KSM tahun 2024. Langsung saja kita masuk browser kita, kemudian kita tuliskan ksm.kemenat.go.id ya. Kemudian kita enter ya. Kemudian lanjut akan tampil tampilan ruang ujian dan pengawas KSM ya. Apa yang harus dilakukan oleh pengawas untuk pengawas ruang KSM ini? Pertama, menuliskan username dan password. Nah, username ini sesuai dengan kode ruang dan mata pelajaran ya. Jadi nanti ketika pengawas masuk pada session mata pelajaran pertama, nanti akan berbeda dengan mata pelajaran yang pada session kedua. Untuk username dan password ini sudah diberikan oleh kepanitiaan pada tingkat kabupaten ya, dalam hal ini adalah Penma ya. Sekali lagi, untuk user ini maupun password disesuaikan dengan mata pelajaran yang diujikan pada KSM, yang tiap mata pelajaran nanti username dan passwordnya berbeda-beda. Oke, selanjutnya kita login ke aplikasi CBT KSM ya. Nah, ketika kita sudah masuk, tampilan pertama adalah selamat datang pengawas ruang 1. Token ujian ruang Anda adalah sekian-sekian. Biasanya ini terdiri dari sekitar 6 angka ya. Nah, token ujian ruang inilah yang nantinya akan kita sampaikan ke peserta untuk memulai ujian atau memulai mengerjakan soal ya. Sekali lagi perlu kita sampaikan, ketika peserta sudah masuk ke ruangan sesuai dengan jam yang telah ditentukan sesuai jadwal, kita persilakan peserta untuk duduk dan membuka aplikasi CBT. Tapi biasanya sama operator sudah disiapkan aplikasi CBT KSM itu. Yang dilakukan oleh peserta pertama kali itu adalah menuliskan nomor tes, kemudian menuliskan tahun, bulan, dan tanggal lahir. Kemudian peserta sebelum memulai melakukan tes harus memasukkan tokennya dulu lah. Tokennya ini akan disampaikan oleh pengawas ruang pada awal memulai mengerjakan soal ya. Sekali lagi, ini disampaikan oleh pengawas ruang. Token ini yang biasanya terdiri dari 6 angka ini kepada peserta KSM. Setelah itu peserta KSM bisa memulai mengerjakan soal ya. Pesan kita berharap agar pengawas ini bisa datang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, karena peserta bisa memulai mengerjakan soal ketika pengawas memberikan token ujian ruang ya. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah kita masuk ke aplikasi kepengawasan ini ya. Di sini ada tampilan dashboard. Kemudian di sini juga nanti akan tampil, ini bagian yang saya blok merah ya. Token ujian Anda adalah ini. Ini adalah token yang kita berikan kepada peserta ya. Kemudian pada dashboard ini kita juga bisa mengunduh tata tertib di sini. Tata tertib ini sebaiknya kita bacakan sebelum waktu mengerjakan soal. Mungkin peserta masuk bisa 15 menit sebelum waktu mengerjakan soal.
kita pengawas bisa menginformasikan tata tertib ini, bisa kita klik unduh tata tertib ya. Oke, ini adalah tata tertib yang bisa kita unduh, petunjuk untuk peserta KSM Kabupaten Kota ya. Ini bisa kita sampaikan ke peserta sebelum peserta memulai ujian, tentu saja sebelum masuk waktu pelaksanaan pengerjaan soal. Yang pertama, bacalah soal dengan teliti dan jawablah soal dengan tepat. Yang kedua, soal pada tahap 1 terdiri dari 25 butir soal, kebetulan ini tahap 1 ya. 25 butir soal pilihan ganda untuk kategori individu dan 30 butir soal pilihan ganda untuk kategori bergu. Jadi di KSM kali ini 2024 ada kategori individu di mana peserta mengerjakan soal secara mandiri. Kemudian nanti ada yang bergu yang terdiri dari 3 orang. Jadi mengerjakannya itu secara kelompok ya, 3 orang tiap madrasah. Waktu mengerjakan soal 120 menit atau 2 jam, dimulai setelah pengawas mempersilahkan, kemudian peserta klik mulai ujian pada tampilan laman CBT ya. Memulai klik ujian ini sebelumnya harus dimulai dengan memasukkan token yang diberikan oleh pengawas ruang. Waktu pengerjaan soal disesuaikan dengan daerah WIB. Pilihlah jawaban yang tersedia dengan cara mengklik salah satu jawaban yang dianggap paling tepat. Kemudian peserta dapat berpindah ke soal selanjutnya atau sebelumnya dengan cara menekan tombol panah ya. Kemudian peserta diperbolehkan mengerjakan soal secara acak dengan cara mengklik nomor soal yang berada di sebelah kanan laman CBT. Jadi nanti ada halaman soal, bagian kanan nanti ada semacam cek bagian soal mana yang sudah dikerjakan dan bagian soal mana yang belum dikerjakan ya. Kemudian yang ke-8, untuk keperluan mencoret-coret hanya diperbolehkan menggunakan kertas HVS kosong tanpa ada catatan apapun yang telah dipersiapkan oleh peserta. Jadi untuk kertas yang dibuat untuk berhitung, misalkan menuliskan rumus dan lain sebagainya, itu dipersiapkan secara mandiri oleh peserta. Yang ke-9, sisa waktu ujian peserta dapat dilihat pada tampilan laman CBT yang terletak di sebelah kanan. Jadi nanti ada time atau waktu yang berjalan mundur ya, sehingga nanti peserta bisa tahu menit demi menit dia mengerjakan soal beserta waktu yang tersedia baginya, sehingga nanti diharapkan siswa bisa memprediksi pola dalam mengerjakan soal dengan waktu yang disediakan. Kemudian yang ke-10, peserta diperbolehkan membawa pulpen hitam dan papan kertas itu ya, papan kertas yang biasanya dibuat untuk coret-coret, berhitung dan lain sebagainya. Yang ke-11, peserta merupakan regu-regu utusan dari madrasah atau sekolah yang terdiri dari 3 orang, bisa dari madrasah, bisa dari sekolah. Itulah uniknya KSM di Kementerian Agama ya, bisa diikuti bukan hanya oleh madrasah di bawah naungan Kemenak, juga bisa diikuti oleh sekolah dalam naungan Kemendiknas. 12, peserta wajib mengenakan seragam sekolah masing-masing. 13, peserta diwajibkan untuk mencetak kartu peserta tes dan wajib ditunjukkan ke pengawas sebagai syarat kehadiran peserta. Jadi ketika datang, peserta itu menunjukkan kartu peserta kepada pengawas, sekaligus nanti kartu peserta ini akan digunakan oleh peserta tes KSM untuk memasukkan kode nomor peserta, sehingga harus di print ya, dicetak. Yang ke-14, peserta diharapkan telah siap untuk mengikuti kompetisi tepat pada waktu yang telah ditentukan. Yang ke-15, peserta tidak diperkenankan meninggalkan tempat pada saat pelaksanaan kompetisi. Kemudian selama kompetisi berlangsung, peserta tidak diperkenankan bekerja sama dan saling memberikan jawaban dengan peserta lain. Jika terbukti melakukan hal tersebut, maka peserta akan didiskualifikasi ya. Jadi pengawas nanti memperhatikan peserta didik, kalau memang peserta didik melanggar tata tertib ini, misalkan bekerja sama atau contohan, misalkan dia ketahuan membuka HP atau kerpean ya, maka pengawas ruang bisa mengisi berita acara tentang pelanggaran itu ya.
sehingga besar kemungkinan peserta itu akan dilakukan diskualifikasi. Kemudian selama kompetisi berlangsung, peserta tidak diperkenankan menggunakan alat bantu hitung seperti kalkulator, handphone, dan sebagainya. Jika terbukti melakukan hal tersebut, maka peserta akan didiskualifikasi. Kemudian selama kompetisi berlangsung, peserta tidak diperkenankan menggunakan atau membuka buku catatan. Jika terbukti melakukan hal tersebut, maka peserta akan didiskualifikasi. Tentu diskualifikasinya melalui berita acara yang dilakukan oleh pengawas ruang bahwa peserta tersebut melanggar tata tertib. 19. Selama kompetensi berlangsung, peserta tidak diperkenankan mengambil gambar dan atau menyebarluaskan soal yang terdapat pada halaman kompetisi. Jika terbukti melakukan hal tersebut, maka peserta akan didiskualifikasi. 20. Apabila peserta telah selesai mengerjakan soal kompetensi sebelum batas waktu yang ditentukan, peserta diperbolehkan mengklik selesai ujian. Kemudian nomor 21, untuk peserta yang telah menyelesaikan ujian tetapi masih memiliki sisa waktu pekerjaan ujian, maka peserta dapat mengikuti ujian kembali dengan sisa waktu telah terpotong selama peserta mengklik selesai ujian. Kemudian apabila batas waktu pengerjaan telah habis, laman CBT akan tertutup secara otomatis dan jawaban akhir peserta yang telah diisi akan tersimpan secara otomatis. Jadi tidak perlu resah, misalkan kalau kebetulan saking konsentrasinya mengerjakan soal sampai tidak melihat penanda waktu, tiba-tiba waktunya selesai kemudian aplikasi tertutup, maka seluruh jawaban yang telah diinput oleh peserta akan disimpan secara otomatis. Oke, lanjut kita kembali ke aplikasi CBT KSM ya. Jadi ini tadi adalah tampilan dashboard yang berisi tentang lokasi ruang, titik lokasi ruang peserta dapat melaksanakan KSM atau mengerjakan soal-soal KSM. Kita lanjut. Kita klik itu ya, selanjutnya kita klik di ke pengawasan madrasah ya. Kita klik di pengawasan pengawasan peserta. Kalau kita klik pengawasan peserta bagian kiri ini akan tampil semacam ini Bapak Ibu ya, akan tampil semacam ini. Jadi pada tampilan pengawas itu nanti ada peserta ujian pada ruang yang telah ditentukan di mana seorang pengawas itu ditempatkan. Nah, di sini biasanya ada tampilan yang tidak penuh ya. Tampilannya tidak penuh. Sehingga di sini menu-menunya tidak bisa tampil, maka kita sarankan nanti kita perkecil tampilan dari laptop kita atau komputer kita ini ya. Bisa kita klik titik 3 ini, kemudian kita klik zoom, kita perkecil tampilannya, misalkan ini 75% ya, kita ubah tampilannya menjadi mungkin 65% atau apa, sehingga tampilan yang di sini bisa tampil secara keseluruhan. Nah oke, kita buat misalkan 67%, nanti akan terlihat semacam ini Bapak Ibu ya, terlihat secara keseluruhan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pengawas ruang? Nah, ini ada daftar peserta ya. Kita bisa melihat peserta ini statusnya bagaimana. Statusnya misalkan sedang mengerjakan, sudah login. Bisa juga di sini kalau peserta ada kebingungan login, ini kalimatnya belum login ya. Tergantung keadaan peserta KSM ya. Misalkan ini sedang mengerjakan, selesai mengerjakan, semuanya ada keterangan-keterangan yang ada di sini ya. Nah, kita misalkan ada sedikit masalah dengan peserta. Katakan seperti yang kita alami, peserta berkonsultasi kepada pengawas ruang bahwa koneksinya terputus, misalkan koneksinya terputus.
kita sarankan kalau ada tampilan papan koneksi terputus, suruh diklik OK saja. Kalau memang benar-benar terputus, silakan melakukan login ulang. Caranya adalah pengawas mengklik reset login ya. Kita klik reset login. Misalkan peserta yang pertama ada masalah, misalkan koneksi terputus. Setelah diklik OK ternyata benar-benar putus, maka dia harus login ulang. Caranya adalah kita klik pada bagian tombol map ini, kita klik, kemudian akan tampil semacam ini Bapak Ibu ya. Kita akan tampil semacam ini, maka seorang pengawas ruang bisa kita klik reset login peserta. Ketika kita klik reset login peserta, kemudian peserta akan melakukan login ulang dengan cara memasukkan token sebagaimana dia memasukkan token awal memulai mengerjakan soal. Jadi tokennya tetap sama ya. Oke, itu adalah bagaimana solusi kalau ada peserta yang putus koneksi ya, atau mengalami trouble pada laptop atau komputernya ya. Kemudian kalau Bapak Ibu misalkan kita langsung masuk ke sini saja ya. Jadi intinya adalah kita memperlakukan peserta tiap individu itu ya, kita buka gambar map tadi itu. Kalau misalkan ada peserta yang sekiranya mengarah kepada perilaku yang melanggar tata tertib, seorang pengawas bisa menegurnya ya. Cara menegurnya itu lewat aplikasi CBT ini. Kita tuliskan di sini teguran ke peserta. Misalkan jangan contohan atau bekerjalah mengerjakan soal yang tertib. Jangan memberikan misalkan jawaban ke peserta lain, atau teguran-teguran yang dalam bentuk lain ya. Kalau memang itu pesertanya masih tidak menghiraukan ya, bisa kita tulis pelanggarannya nanti di berita acara ya. Di berita acara ini kita tulis ya. Kalau kita sudah menulis teguran, kemudian langsung saja klik tuh tegur peserta. Ketika kita klik ini, maka akan memberikan konfirmasi kepada peserta yang bersangkutan. Oke, itu cara menegur peserta ya. Kemudian di sini juga ada berita acara ya, ada berita acara. Nah, di berita acara ini Bapak Ibu nanti bisa kita contreng kalau memang pesertanya itu melakukan hal-hal sebagai berikut. Misalkan berkas pesertanya tidak sesuai, antara nama dengan foto itu tidak cocok ya. Peserta yang ujian tidak sama dengan identitas peserta, termasuk mungkin yang paling jelas itu adalah pengenal diri dalam bentuk foto dengan siswa yang kita lihat pada saat dia datang ke ruang tes itu ya. Kemudian peserta berkomunikasi dengan peserta lain, ini bisa kita contreng di sini. Kemudian peserta menggunakan alat yang dilarang, bawa handphone, bawa kalkulator dan lain sebagainya. Peserta membaca referensi atau catatan, bahasanya kerpean lah ya. Kemudian pakaian tidak sesuai, kurang sopan, tidak memakai seragam madrasah, memakai kaos misalkan ya. Terjadi kendala pada PC peserta, misalkan putus koneksi, terlambat, kita klik di sini, atau tidak hadir ya, kita klik sini. Kalau memang ini tidak dilakukan oleh peserta semuanya ya, tidak perlu kita contreng ya, tidak perlu kita contreng. Kalau misalkan perlu kita contreng, bisa ada surat terlambat ya, kita klik contreng di sini, kemudian simpan data ya. Itu caranya. Tapi kalau tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran atau administrasinya lengkap dan lain sebagainya ya, tidak perlu dicontreng ya. Oke, kita kembali lagi ke bagian yang atas tadi ya. Jadi ini Bapak Ibu tugas kita itu ya di sini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini
kalau nanti sudah menjelang berakhir, kita pastikan statusnya ya. Ini selesai mengerjakan, sudah login, ada yang selesai mengerjakan, sudah logout ya. Ini nanti biasanya proses ketika peserta didik klik selesai mengerjakan ujian, ada yang langsung sudah logout, ada yang masih berputar-putar loading itu ya. Memerlukan waktu ternyata berdasarkan pengalaman kita dalam mengawasi KSM pada hari ini ya. Oke, demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.